Abolisi adalah sebuah proses penghentian proses hukum, ya baik yang sudah inkrah maupun masih belum, terhadap seseorang warga negaranya yang dianggap telah menerima perlakuan yang tidak adil. Jadi berbeda dengan amnesti yang merupakan pengampunan, bahwa di amnesti itu perbuatannya ada, tetapi akibat hukumnya yang ditiadakan, sedangkan yang dimaafkan. Sedangkan kalau abolisi itu dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Tom Lembong dianggap memang sejak awal kuat sekali dugaan adanya, apakah itu orderan, apakah itu intervensi, apakah itu dan segala macam. Bang Yasin kan tahu nih berita tentang diberikannya abolisi pada Tom Lembong. Bagaimana menurut Bang Yasin? Iya, pertama saya bersyukur betul dengan abolisi ini, karena ini sebenarnya langkah korektif yang dilakukan oleh Presiden terhadap sistem peradilan kita. Orang mengatakan bahwa fakta-faktanya menunjukkan bahwa Tom Lembong tidak seharusnya dihukum. Tapi apa yang terjadi ketika keputusan diambil, ternyata dijatuhi hukuman 4,6 tahun penjara, 4,5 tahun penjara, atau 4 tahun 6 bulan. Nah, keputusan ini terasa betul tidak adil. Banyak yang mencucurkan air mata. Karena sebenarnya mereka itu mengharapkan betul-betul lembaga peradilan adalah tumpuan keadilan bagi rakyat untuk semuanya. Tapi ternyata menunjukkan sesuatu yang sangat menyedihkan. Fakta-fakta persidangan itu tidak menjadi konsideran di dalam pengambilan keputusan. Bahkan seakan-akan menunjukkan bahwa lihatlah betapa pentingnya kekuasaan itu dalam sistem keadilan. Bukan hukum yang ditegakkan, tetapi kekuasaan. Lalu kemudian Pak Prabowo memberikan koreksi dengan memberikan abolisi. Abolisi adalah suatu keputusan dari presiden atau prerogatif presiden untuk menyampaikan sesuatu berbasis pada dalil-dalil yang dia pahami. Dan ketika melihat bahwa keputusan Tom Lembong ini adalah keputusan yang jauh dari asas keadilan, maka Pak Presiden mengatakan abolisi. Abolisi artinya tidak bersalah. Dan artinya Tom Lembong bebas. Memang saya juga mendengar dari beberapa podcast mengatakan bahwa Tom Lembong ini diproses secara hukum karena ada pesanan, bukan karena fakta-fakta. Karena kalau bicara fakta, ada beberapa menteri perdagangan yang melakukan impor atau melakukan kebijakan impor, tapi justru tidak diproses. Bahkan tidak disentuh, tidak disebut-sebut namanya sekalipun. Bahkan masyarakat mengatakan kalau Tom Lembong kena seperti itu, lalu bagaimana dengan yang lebih besar daripada itu? Sementara Tom Lembong adalah importir yang paling kecil jumlahnya. Ada yang sampai 18 juta ton. Itu luar biasa besarnya. Dan kita tahu bahwa background daripada gagalnya produksi gula di Indonesia itu adalah oligarki. Nah, inilah yang kemudian menjadi betul-betul kesedihan yang luar biasa atas putusan ini. Tetapi Presiden menghapusnya. Sebelumnya, saya termasuk orang yang sangat kecewa dengan pernyataan-pernyataan Presiden sehabis dari luar negeri tentang balik gerakan mahasiswa mengenai gelap Indonesia gelap, yang sesungguhnya hanya praduga. Tapi dengan pernyataan ini saya melihat ada titik cerah bagi Indonesia untuk menegakkan kembali keadilan. Saya melihat bahwa pemberian abolisi ini bukan hanya sekedar penggunaan hak konstitusi presiden di bidang hukum, di mana presiden di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945
memiliki hak prerogatif untuk memberikan atau menolak keputusan dari pengadilan terhadap warga negara yang dalam proses hukum ataupun sudah mendapatkan kepastian hukum. Saya melihat dari sudut yang berbeda, bahwa yang pertama adalah bahwa Presiden telah berhasil menangkap aspek ekspektasi dari kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam hal ini terjadinya konflik antara hukum dan politik dalam proses dan keputusan pengadilan terhadap Tom Lembong. Yang kedua adalah di dalam teori dramaturgi politik terlihat ada keputusan di panggung politik yang memberikan pencitraan positif terhadap kebijakan afirmatif dari Presiden terhadap keputusan pengadilan yang berorientasi kepada apa yang diinginkan oleh publik terhadap apa yang dialami oleh Tom Lembong. Sehingga boleh dikatakan apapun perdebatan terhadap pemberian abolisi ini, Presiden telah bertindak secara konstitusional menggunakan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka di panggung politik Presiden mendapatkan citra positif karena berhasil menangkap dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap penegakan hukum dan juga ketaatan terhadap hukum. Yang kedua adalah Presiden berhasil memengaruhi opini publik bahwa perilaku politik hukum itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma terhadap perilaku yang dianggap melanggar hukum. Dan ini melahirkan pandangan-pandangan dari masyarakat, terutama dalam aspek sosial politik, bahwa penegakan dan ketaatan terhadap hukum itu tidak boleh berdasarkan pesanan-pesanan politik. Sehingga dengan pemberian abolisi ini itu memberikan efek jera kepada siapapun nanti yang berkuasa untuk tidak menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk memberikan hukuman kepada orang-orang dalam rangka menjalankan kebijakan-kebijakan terhadap hal-hal tertentu. Nah, dengan demikian maka Presiden mempresentasikan bahwa tingkah laku politik kekuasaan itu haruslah sesuai dengan konstitusi. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di balik panggung politik itu sendiri. Karena tidak mungkin dengan serta-merta Presiden memberikan abolisi terhadap kasus ini. Tentunya pasti ada pertimbangan-pertimbangan politik, ada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kekuasaan. Karena kita tahu bahwa Tom Lembong adalah bagian dari kompetitor dari Presiden Prabowo. Tentu ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan yang mungkin masyarakat banyak tidak tahu, bahwa apa yang menjadi pertimbangan politik dari Presiden di luar hak konstitusinya itu. Karena dengan memberikan kebijakan yang afirmatif di bidang hukum, dengan penegakan dan ketaatan terhadap hukum dan segala macam prosesnya, masyarakat akan menilai bahwa Presiden telah berjalan sesuai dengan real konstitusi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah saya melihat bahwa ada pesan-pesan yang diberikan oleh Presiden ketika memberikan abolisi ini, yaitu bahwa setiap kekuasaan jangan sewenang-wenang untuk melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam memproses seseorang untuk menjadi tersangka atau terdakwa. Ini pesan politik, sehingga mudah-mudahan ini nanti kelak di kemudian hari menjadi jurisprudensi bagi siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang berkuasa, itu tidak melakukan hal-hal yang dianggap dan dinyatakan oleh masyarakat
sebuah proses hukum yang merupakan sebuah pesanan politik dalam rangka untuk memuaskan ego pribadi karena adanya perbedaan terhadap pandangan-pandangan dalam proses-proses kekuasaan politik. Jadi saya kira kita perlu tahu juga apa yang ada di backstage, di belakang panggung yang dihasilkan terhadap pemberian abolisi ini. Masyarakat betul-betul dikejutkan dengan pemberian kebaikan Presiden Prabowo terhadap rakyat yang dikriminalisasi atau dizolimi. Sebetulnya mulai dari penetapan tersangka sampai kepada proses persidangan tidak ada bukti. Kan dalam seseorang terdakwa atau tersangka itu ada 2 alat bukti minimal. Kedua-duanya tidak terpenuhi. Tidak ada bukti bahwa dia terdakwa atau tersangka. Nah, oleh sebab itu, begitu selesai penetapan hakim di pengadilan, dalam proses pengadilan, Presiden tidak mau intervensi, tidak mau mencampuri proses hukum Tom Lembong. Tapi begitu proses hukum selesai sudah ditetapkan oleh hakim, sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, Prabowo sebagai presiden, dia diberikan hak wewenang untuk mengampuni dan memberikan maaf terhadap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Salah satunya yang sesuai dengan Undang-Undang 45 itu adalah abolisi. Yang dalam proses pengadilan tidak ada bukti yang cukup untuk menjadikan dia sebagai terdakwa dan tersangka. Jadi hak prerogatif presiden itu, wewenang presiden yang dijamin oleh Undang-Undang 45 itu digunakan oleh Presiden Prabowo, dan itu sudah sesuai dengan harapan hampir mayoritas rakyat dan masyarakat Indonesia dengan kasus Tom Lembong ini. Jadi inilah menurut saya Presiden Prabowo sangat arif dan bijaksana, dan kemudian betul-betul dia tidak mengintervensi hukum, tidak mencampuri hukum, tetapi setelah hukum berbicara baru haknya digunakan dalam memberikan abolisi. Terima kasih kita dari kelompok 5247 Overland yang selalu olahraga di Buperta, yang selalu melaksanakan camping, dari keluarga besar alumni HMI yang bergerak di berbagai bidang, apakah politisi, pejabat, swasta, ulama, ustadz, kiai, hakim, dosen, pegawai, bercampur di sini semua, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Presiden Prabowo yang dengan cepat, bijak mengambil langkah-langkah dan keputusan pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Walaupun ini bukan alumni HMI Tom Lembong, tapi kita meninjau bukan soal Islam atau tidak Islam, bukan HMI atau tidak HMI, tapi kita meninjau dari segi kemanusiaan dan dari segi keadilan. Tidak boleh ada orang dizolimi. Selamat sekali lagi kepada Tom Lembong, dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden kita yang macan Asia, seorang jenderal pemberani, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Kami ucapkan terima kasih. Ya, saya sebagai orang yang tidak banyak mengerti soal hukum,
Cuman saya punya rasa keadilan. Saya melihat ini suatu yang sangat baik buat Prabowo, buat bangsa ini. Dan saya juga bukan hanya Prabowo, saya juga mengapresiasi DPR yang menyetujui suratnya Prabowo. Karena ini adalah pengadilan Tom Lembong ini menurut saya adalah ujian terhadap hidup atau matinya pengadilan sistem hukum kita. Nah, dengan perilaku macam ini, apa tindakan Prabowo tadi dan persetujuan DPR, ini menunjukkan bangsa ini masih punya hati nurani. Bangsa ini masih mencintai keadilan. Saya berpikir tadinya saya menduga negara ini sudah kehilangan rasa keadilan. Jadi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden dan juga disetujui oleh DPR. Untuk kedua hal ini saya menyatakan apresiasi. Saya berharap semoga ini tidak hanya untuk Tom Lembong, tapi untuk seluruh proses-proses hukum di Indonesia, agar semuanya bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, dari peristiwa pencabutan yang dilakukan oleh Presiden. Artinya ada proses pengadilan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Masyarakat sekarang hampir hopeless melihat perilaku yang terjadi sehari-hari tentang penegakan hukum, baik dari sisi aparatnya maupun dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Banyak kasus yang kemudian hilang tak tentu rimbanya, yang itu sangat mengusik rasa keadilan dan kekhawatiran masyarakat. Masyarakat khawatir jangan-jangan ini juga bisa menimpa mereka, seperti langkah-langkah yang kita dengar bagaimana pagar laut, bagaimana yang lain. Bagaimana kasus di Papua sana, bagaimana peristiwa di Kepulauan Riau, penggusuran masyarakat, pengambil alihan, dan segala macamnya. Jadi kita lihat negara ini akan mendekati titik-titik kehancurannya. Dan oleh sebab itu, ketika ada pemerintah daerah yang tidak menuruti kehendak oknum pusat atau pejabat pusat, ini sebenarnya secara ketatanegaraan ini pembangkangan. Tapi yang dilakukan oleh pusat tadi adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Contoh kasus adalah upaya pengambil alihan dari 4 pulau di Aceh. Ini kan sebenarnya adalah tidak menghargai upaya rekonsiliasi bangsa ini yang waktu itu diselesaikan oleh Pak JKCS. Nah, oleh sebab itu menurut saya oknum macam begini nggak boleh dibiarkan terus-menerus ada di lingkungan Prabowo. Oleh sebab itu saya mengerti Prabowo seorang tentara, tentunya mengerti strategi taktik. Mungkin ini cara-cara Prabowo untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Cuman Pak, saya mohon jangan terlampau lama Pak. Energi kita bangsa ini habis. Ekonomi makin terpuruk, rakyat makin susah. Saya khawatir satu titik masyarakat tidak sabar lagi dan terjadi chaos. Kalau sudah chaos, semua akan merugi. Nah, dan tentunya dengan Indonesia yang sangat kaya raya dengan alamnya ini akan menjadi bancakan negara-negara lain. Mohon ini semua, saya tahu semua kita resah, semua kita khawatir. Bahkan anak muda kita nggak perlu diajak Pak kalau mereka mencari nafkah ke luar negeri. Nggak apa-apa, justru dengan keluar negeri dia dapat pengalaman, dapat jaringan. Bisa kembali ke Indonesia menjadi penggerak motor pembangunan bangsa ini. Jadi jangan Bapak tiru-tiru tuh omongannya si Luhut Panjaitan itu. Yang meremehkan orang mau keluar negeri. Jadi banyak bangsa besar di Indonesia, di dunia seperti Cina. Cina pun udah rame-rame mereka belajar di Amerika dan sekarang mereka membangun bangsanya. Kok kita mengejek mahasiswa atau orang anak muda kita bekerja di luar negeri? Itu harusnya dimanfaatkan, diberi motivasi bahwa mereka boleh keluar negeri tapi untuk tetap kembali sebagai seorang yang membangun bangsa ini. Dan seperti jangan kemudian sebagai orang miskin yang menghina anak muda yang merantau. Orang Minang itu maju, orang Sulawesi itu maju karena mereka merantau Pak. Jadi yang mengejek omon-omon itu maaf Pak, saya sangat kecewa dengan pidato yang macam itu. Seharusnya pemimpin Indonesia. Nah sekarang saya menghargai Pak Prabowo. Saya apresiasi. Jadi selama ini saya sangat kritis terhadap. Saya dulu ingat waktu 98 beliau ini adalah tokoh muda yang kita harapkan bisa memimpin bangsa. Alhamdulillah sekarang sudah. Tapi jangan kecewakan kami. Jangan membuat kami khawatir. Karena kalau rakyat ini khawatir, rakyat ini resah, tidak satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Tetapi
kita tahu bahwa setiap gerakan yang sangat radikal itu belum tentu mudah dikonsolidasi. Hanya satu yang pengalaman kita, tokoh yang bisa mengkonsolidasi dengan baik adalah Pak Harto. Demikian mungkin pesan saya kepada Pak Prabowo dan kepada bangsa ini. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman di DPR masih punya hati nurani. Terus mau berjuang untuk rakyat. Baik ya, kalau menyangkut masalah pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo kepada Tom Lembong, sebelum saya masuk ke sana, saya coba untuk merefresh apa yang sudah berlangsung per hari ini. Beberapa hari terakhir ini sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini adalah putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengenai Tom Lembong yang oleh majelis yang memeriksa dan memutus perkara telah diputus bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi, dan telah dalam amarnya telah diputus 4,5 tahun, 4 tahun dan 6 bulan. Saya sendiri per hari ini masih belum membaca putusannya, karena sebagai akademisi saya terbiasa untuk membaca putusannya dulu baru memberikan pandangan atau komen. Tetapi saya berusaha untuk mengcompile seluruh pikiran-pikiran yang masuk, berita-berita yang masuk, baik di dalam sosmed maupun media mainstream, yang sekurang-kurangnya hampir sama. Kalau saya rumuskan atau saya persempit, kesimpulan sementaranya adalah bahwa majelis telah satu menyatakan bahwa tidak ditemukan mens rea atau niat jahat, atau di dalam bahasa lain adalah evil mind. Ya, memang betul bahwa mens rea atau evil mind itu adanya di sanubari. Agak susah untuk menentukan ada mens rea atau tidak, tetapi mens rea bisa diukur dari perbuatan-perbuatan actus reus atau actus rea yang menyertai mens rea itu. Sehingga apa? Dengan kata lainnya bahwa untuk mengukur mens rea yang ada di sanubari itu bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, majelis hakim sudah menyatakan bahwa sampai akhir dari persidangan Tom Lembong tidak ditemukan itu mens rea. Artinya apa? Artinya adalah mens rea atau niat jahat itu adalah faktor fundamental untuk seseorang itu bisa dikatakan bersalah atau tidak. Karena apa? Di dalam pengadilan tipikor itu kan tipinya adalah tindak pidana korupsi. Maka dia tunduk kepada prinsip-prinsip atau asas-asas dari hukum pidana sendiri. Salah satu prinsip dalam hukum pidana adalah ada yang namanya Ginstraf Sonderschuld, atau ini prinsip pidana yang dari bahasa Jerman yang mengatakan bahwa tiada kesalahan, tiada hukuman tanpa kesalahan. Artinya kalau misalnya mens rea yang menjadi unsur penting dalam orang melakukan kesalahan itu tidak ada, itu ya memang ganjarannya adalah dia tidak boleh dihukum. Itu kira-kira begitu, itu prinsip dasarnya. Nah, oleh karena itu dan banyak perkara-perkara serupa gini yang tidak ditemukan adanya mens rea, terus kemudian terdakwanya dibebaskan atau dilepaskan. Ada dua ya, bebas sama lepas. Bebas itu adalah vrijspraak, ya, bebas dari segala hukuman. Kalau ontslag van alle rechtsvervolging itu adalah lepas dari segala tuntutan. Kalau ontslag
Van alle rechtsvervolging itu perbuatannya bukan tidak ada, perbuatannya ada, tetapi bukan perbuatan pidana. Bisa jadi perbuatannya perdata atau perbuatannya adalah hukum administrasi, sehingga dia dilepaskan karena ini memang bukan konteks pidana. Itu seperti itu. Itu satu. Kemudian di dalam pemberitaan-pemberitaan yang patut dipercaya adalah bahwa dalam salah satu pertimbangan di dalam putusan itu, ya, sebelum sampai ke amar itu ada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Majelis mencantumkan situ klausula bahwa Tom Lembong ini dianggap memberatkan oleh karena menerapkan ekonomi kapitalis yang itu membawa reaksi yang berlebihan atau reaksi yang keras dari para netizen. Kenapa begitu? Oleh karena memang dalam pemeriksaan, selama pemeriksaan berlangsung itu tidak ditemukan adanya terminologi kapitalis, ya, tidak ada satupun kata-kata kapitalis itu muncul. Tiba-tiba di dalam keadaan yang memberatkan itu ada istilah atau terminologi ekonomi kapitalis. Saya juga dapat memahami ya kenapa netizen mengatakan begitu, mengatakan bahwa bukankah majelis itu adalah dasarnya adalah fakta-fakta persidangan. Artinya selama fakta-fakta persidangan itu tidak ada satupun yang menyinggung persoalan ekonomi kapitalis, kenapa di dalam hal-hal yang memberatkan itu tiba-tiba muncul istilah itu? Nah, sehingga netizen lalu mengkait-kaitkan bahwa majelis ini adalah out of context, mempertimbangkan hal-hal yang di luar fakta-fakta persidangan. Nah, kalau majelis mempertimbangkan hal-hal yang di luar fakta persidangan, bukankah tidak bertentangan dengan Undang-Undang 881 sendiri, KUHP? Ya, dari dua hal itu saya tidak masuk kepada besaran amar yang dijatuhkan, ya, sebesar 4 tahun 6 bulan, tetapi saya hanya fokus kepada dua hal tadi. Yang pertama, tidak ada mens rea. Yang kedua, ada istilah-istilah ekonomi kapitalis yang tiba-tiba muncul di dalam pertimbangan. Dari dua hal itu, saya juga bisa memahami mengapa sebagian besar netizen itu mengatakan bahwa ini adalah ada macam-macam lah, ada peradilan sesat lah, majelisnya tidak kompeten lah, dan segala macam. Saya tidak sampai ke sana, tetapi intinya adalah bahwa sementara netizen yang mengatakan bahwa ini majelis tidak menjalankan dengan kemandiriannya, gitu loh. Majelis hakim kehilangan kemandiriannya di dalam melakukan pemeriksaan maupun memutus perkara Tom Lembong ini. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, walaupun sekarang ini masih dalam proses sebenarnya, proses banding, pengacaranya Tom Lembong sedang membuat memori banding ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian muncullah ide dan sudah disetujui oleh DPR mengenai pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo. Kalaulah seperti itu bacaannya yang saya resume dari beberapa sumber seperti itu, maka saya bisa memahami mengapa Presiden Prabowo segera mengeluarkan abolisi. Abolisi adalah sebuah proses penghentian proses hukum, ya, baik yang sudah inkrah maupun masih belum, terhadap seseorang warga negaranya yang dianggap telah menerima perlakuan yang tidak adil, kira-kira begitu, ya.
Jadi berbeda dengan amnesti yang merupakan pengampunan, bahwa bedanya karena pengampunan, bahwa di amnesti itu perbuatannya ada, tetapi akibat hukumnya yang ditiadakan, sedangkan yang dimaafkan. Sedangkan kalau abolisi itu dianggap seolah-olah tidak pernah ada, kira-kira begitu. Jadi betul-betul memang Tom Lembong dianggap memang sejak awal ada kuat sekali dugaan adanya, apakah itu orderan, apakah itu intervensi, apakah itu dan segala macam, kira-kira begitu. Nah, saya tentu saja sebagai orang yang peduli terhadap penegakan hukum yang baik dan benar, itu sangat menghargai langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo di dalam memberikan abolisi, sekaligus menurut saya adalah sebagai momentum yang tepat bagi terutama jajaran yudikatif, ya, bagaimana supaya bisa melakukan muhasabah atau introspeksi, bagaimana bahwa hakim itu adalah bagaimanapun mempunyai kemandirian di dalam melakukan pemeriksaan, melakukan putusan, sehingga kalau misalnya dia sudah menyadari posisinya sebagai orang yang merdeka, orang yang tidak bisa dipres, orang yang tidak bisa dipengaruhi, maka langkah selanjutnya adalah tinggal merujuk kepada aturan-aturan yang menyertainya. Aturan-aturan yang menyertainya apa? Ya, KUHAP. Yang kedua adalah apa? SEMA. Yang ketiga apa? PERMA, ya. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum materialnya. Karena apa? Bahwa hakim yang baik itu adalah ada yang namanya asas jus curia novit, ya, asas bahwa hakim itu harus tahu hukumnya. Nonsen hakim bisa memberikan putusan yang tepat kalau misalnya hakim itu tidak tahu dan tidak paham hukumnya. Nah, karena itu dengan momentum seperti ini mudah-mudahan bisa dilakukan inward looking bagi teman-teman para hakim untuk selalu mengupgrade profesionalismenya, selain juga masalah integritasnya. Jangan sampai kemudian hal seperti itu terkikis hanya oleh godaan-godaan sesaat, ya. Bukankah salah satu kode etik dan perilaku pedoman hakim yang penting itu salah satunya adalah profesionalisme yang selalu mengupgrade ilmu pengetahuan, masalah hukum, masalah dan segala macam yang terupdate sekalipun.